Era globalisasi disertai kemajuan teknologi merubah konsep perusahaan saat ini. Jika dulu perusahaan identik dengan kegiatan usaha dengan modal yang besar dan sumber daya yang besar, kini perusahaan cukup memulai usaha dengan modal minim dan memanfaatkan teknologi. Startup itu kan erat banget kaitannya sama UMKM ya Mas, karena kan kalau kita memulai sesuatu kan kita nggak mungkin mulai besar, ya kan. Jadi kalau kita lihat datanya itu kalau nggak salah ya, itu sekitar lebih dari 90% loh pekerja itu tuh berasal dari UMKM. Jadi bisa bayangin kalau misalnya UMKM-nya itu bagus atau bahasa kerennya startup-nya itu banyak bagus gitu ya. Saya yakin banget sih justru itu kemenangan ekonomi kita sebetulnya. Jadi kalau ngomongin soal startup, waduh, saya optimis banget sih, Mas. Di Indonesia sendiri, yang menjadi titik awal terbentuknya ekosistem investasi startup digital ialah tahun 2010. Tepatnya ketika East Ventures menyuntik dana segar ke Tokopedia. Kalau dari sisi East Ventures itu menjadi platform sebenarnya. Platform untuk anak-anak muda itu bisa mencapai mimpi-mimpinya mereka. Itu tujuannya. Jadi venture capitalist itu cuma tools. Jadi di Indonesia itu kita melihat kita kan populasinya masih muda-muda dan kemudian problemnya itu di Indonesia banyak sekali. Jadi semakin banyak problem berarti semakin banyak opportunity. Makanya kita merasa ini salah satu gebrakan nih, mungkin dengan melakukan investasi ke anak-anak muda itu kita bisa menyelesaikan banyak problem di Indonesia. Selain melakukan kolaborasi dan membuka pintu bagi pihak investor seperti angel investor atau perusahaan modal ventura, beberapa perusahaan teknologi juga mulai mencoba peruntungannya memasuki bursa saham. IPO yang berarti penawaran saham perdana sekaligus memungkinkan masyarakat luas memiliki saham perusahaan yang membuat perusahaan menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Menurut Bursa Efek Indonesia, lewat IPO, pendanaan yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar utang, investasi, atau akuisisi. Jadi ya nggak semua perusahaan teknologi menjadi publik, tapi memang apabila perusahaan itu ingin mencapai level yang lebih tinggi lagi, memang dana publik itu lebih mudah didapat, ya kan? Apalagi misalnya company misalnya dari valuasi 1 miliar menjadi 10 miliar, cara paling efisien memang di public market. Yang lebih susah lagi kalau dari 10 miliar menjadi 100 miliar. Di situ biasanya public market investor yang biasanya yang bisa bermain peran besar di sana. Kurang lebih size itu is everything. Dengan kata lain memang public market itu jauh lebih besar daripada private market. Jadi misalnya nyampe suatu level, ya company yang berbau apapun lah, ini bukan teknologi, company apapun pasti harus melihat public market sebagai salah satu sumber pencarian dana untuk proyek-proyek mereka. Jadi kalau saya bilang sebenarnya valuasi berapapun sebenarnya bisa masuk ke public market, tapi untuk bisa mencapai level tertentu, saya selalu encourage ya kalau udah valuasi di atas 15 triliun, 20 triliun, sebenarnya itu cara yang paling pas. Di mana kamu bisa raise dana yang cukup besar, habis itu nanti fundraising berikutnya kamu bisa juga cari dana yang bagus lah, ya kan? Tapi asumsi kalau udah unicorn seharusnya udah mulai lihat ke public market. Saya ngeliat emang kayaknya bener nih, berarti itu konfirmasi nih, sampai perusahaan yang udah depan mata IPO aja menganggap bahwa IPO itu bukan sebuah end game, tapi sebuah alat, dan gue aminin itu sih, saya aminin itu. Jadi saya juga pengen IPO kalau memang itu menjadi alat kita untuk bisa menjadi anomali dikenal kurator kopi Indonesia untuk dunia. Mau saya kalau misalnya memang itu jalannya ke IPO. Karena IPO pastinya membuka diri untuk investor-investor yang lain untuk bisa join ke sana. Terus kemudian keterbukaan perusahaan juga lebih bisa punya integritas yang lebih tinggi ya untuk akses pendanaan yang berikutnya gitu. Itu cuma milestone, itu bukan end game-nya ya. End game-nya itu kan mereka tetap harus address very big market, provide a good solution, inklusif. Jadi public company itu cuma satu milestone di mana mereka harus lebih
fokus ke good governance, lebih transparent, dan market akan menentukan seperti apa nilai dari company-nya dan sebagainya gitu. Jadi itu hanya satu fase dalam kehidupan mereka, tapi fase yang salah satu yang penting.